dekat mobil, dekat mobil. Ya, wawancara dulu Bang. Iya, dekat mobil. Enggak, kalau di mobil ntar langsung naik dia aja Pak. Sini aja Pak, sini. Sini aja udah sini aja teh. Sini aja. Sini aja udah Bentar, sebentar aja teh. Sebentar aja teh ya. Ngomong dulu teh. Depannya sedikit teh. Depannya teh gimana teh? Foto dulu dikit teh. Foto dulu dikit teh. Udah. Ini bukan tentang sensasi Syahrini, ini soal bisnisnya yang sedang tertimpa masalah pasca hampir sepekan penyegelan bisnis karaoke-nya oleh Pemkot Tangerang. Syahrini memang seperti tiba-tiba saja tersandung persoalan tidak ringan. Tempat karaoke yang menjadi bisnis kebanggaan ditengarai menyalahi aturan karena belum memiliki izin dari Dinas Pariwisata Pemkot Tangerang. Tak tanggung-tanggung, 4 perda sekaligus terkait pasal ketertiban umum. Itulah yang membuat salah satu karaoke-nya disegel Satpol PP di Kota Tangerang, Banten. Karena di pemerintah Kota Tangerang ini diatur dengan peraturan daerah dan kami sebagai penegak peraturan daerah, yang pertama bahwa karaoke Syahrini telah melanggar Perda nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, baik itu HO maupun IMB. Yang kedua juga Perda nomor 6 tahun 2011 tentang ketertiban umum, dalam pasal 34 ayat 1, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin wali kota. Jadi harus ada izin dari wali kota. Jadi itu hal yang kami lakukan, tindakan di lapangan kaitan dengan karaoke belum mempunyai izin, sudah beroperasional sehingga kami bertindak. Tadi sekitar pukul 3 kita dipanggil pimpinan untuk ngecek lokasi berkaitan dengan kegiatan yang ada di City Mall. Sejauh ini hanya itu aja yang perintah. Untuk tindak lanjutnya kita belum tahu berkaitan izin. Satu kan belum ada, itu yang menjadi permasalahan hari ini, kita ngecek itu aja. Kalau informasi, karena itu kan tidak memiliki izin, ya, tidak memiliki izin, di situ tidak ada IMB-nya, kalau tidak salah juga, HO-nya juga tidak ada. Oleh karenanya dari pihak Rantip ini juga melakukan penertiban. Kasih seizin Pak Wakil Wali Kota bahwa karaoke Princess Syahrini ini operasional sebelum memiliki izin. Tidak ada, sekarang ini tidak ada, karena manajemen Syahrini itu tidak ada di sini. Untuk sementara di area itu emang tertutup. Makanya saya nasib keamanan hanya menjaga supaya tidak ada yang membuka. Yang mengetahui detail dan proses izinnya sendiri itu memang dari pihak Syahrini, manajemen Syahrini Karaoke itu sendiri. Dan sampai akhirnya terjadi proses penutupan dengan pihak kepolisian. Memang kami sendiri memang tidak ada berada di lokasi pada saat itu, dan memang akhirnya kami mendapatkan surat informasinya itu dari manajemen Syahrini itu sendiri. Dan hampir sepekan pasca salah satu bisnis karaoke-nya ditutup paksa, Syahrini seperti menghilang sudah ditemui. Baru tadi malam Syahrini berhasil ditemui media saat manggung di salah satu hotel di Jakarta Utara. Sempat berjanji akan memberikan keterangan saat berada di panggung, namun Syahrini batal mengkonfirmasi terkait masalah yang menimpa tempat karaoke-nya. Yang di depannya dulu, wartawan ibu mau wartawan, kamu ngomong nanti, tapi lu yang mau ya, buat Crown, kapan lagi loh, kapan lagi?
mobil dekat. Ya, wawancara dulu Bang. Iya dekat. Enggak, kalau di mobil ntar langsung naik dia aja Pak. Sini aja Pak, sini. Sini aja udah sini aja teh. Sini aja deh sini aja udah Sebentar aja Teh. Sebentar aja Teh ya. Mundur teh. Teman-teman semua, besok kita ketemu. Nanti Randy dan Rani akan memberi kabar tempat dan di mana kita akan press conference ya. Karena sekarang sudah terlalu malam buat saya, karena saya harus terbang pagi dulu. Sebentar aja. Depannya sedikit Teh. Teh, depannya Teh gimana Teh? Foto dulu dikit Teh. Teh foto dulu dikit Teh. Dan yang lebih mengejutkan, selain ilegal karena tak memiliki izin, saat digerebek Satpol PP ditemukan berbotol-botol minuman keras. Setidaknya ada 830 botol miras yang semestinya tidak boleh disediakan tempat karaoke yang berlabel karaoke keluarga itu. Dan masih teringat saat membuka salah satu cabang karaoke-nya bulan Desember silam, Syahrini juga dengan penuh atraktif menunjukkan aturan tidak boleh membawa minuman keras. Ininya dilarang membawa senjata tajam, minum minuman keras atau apa, nanti di sini tidak ada minuman keras. Iya, akan ada muncul di layar semuanya. Iya, jadi itu secara kebetulan pas kami ke lapangan itu ditemukan berbentuk bir begitu. Yang ditemukan di lapangan itu sebanyak 830 botol. Karena di pemerintah Kota Tangerang ini diatur dengan peraturan daerah dan kami sebagai penegak peraturan daerah, yang pertama bahwa karaoke Syahrini telah melanggar Perda nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, baik itu HO maupun IMB. Yang kedua juga Perda nomor 6 tahun 2011 tentang ketertiban umum, dalam pasal 34 ayat 1, setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin wali kota. Jadi harus ada izin dari wali kota. Jadi itu hal yang kami lakukan, tindakan di lapangan kaitan dengan karaoke belum mempunyai izin, sudah beroperasional sehingga kami bertindak. Tidak, tentu saja tidak boleh. City Mall Tangerang Pasar Baru sendiri sih memang sangat menjaga ya. Di surat perjanjian kita ke seluruh tenan, kita juga melarang seluruh penjualan produk-produk memang yang melanggar hukum, baik itu minuman keras ataupun produk-produk yang dikiranya memang juga yang pasti akan bermasalah, juga kita pasti sudah tahan di situ, tidak mungkin gitu. Tidak mengetahui sama sekali, karena teman-teman juga bisa lihat di daftar menu tidak ada ditawarkan minuman keras yang beralkohol. Memang kita sangat melarang seperti itu. Jadi untuk urusannya memang aku rasa sih mungkin ada oknum-oknum ya yang mungkin. Penyegelan usaha karaoke Syahrini yang dilakukan oleh Satpol PP Pemkot Tangerang memang mengejutkan. Soal perizinan yang tadi miliki manajemen Syahrini juga menjadi sorotan. Pihak Pemkot hingga kini juga masih memberi segel serta garis polisi. Setidaknya sebelum memiliki izin, karaoke tersebut masih akan terus ditutup. Sementara ini kan kita tutup, intinya. Jadi sebelum dia mempunyai perizinan kaitan dengan masalah itu. Sampai keluar dia yang bersangkutan membuat izin. Memang di situ kita temukan ada 30 room yang nantinya akan dipergunakan untuk karaoke, 5 VVIP, 5 room. Itu sudah berlangsung buka mulai tanggal 1 Agustus. Berarti sudah 20 hari bukanya tanpa ada izin. Kalau saya memang lagi di dalam keadaan itu waktu malam minggu sekitar jam 11 ada kerusuhan di dalam karaoke Syahrini. Karyawannya di dalam suruh pada keluar. Waktu itu lagi rame banget malam minggu. Membangun bisnis karaoke bagi Syahrini adalah kebanggaan yang prestisius. Dalam setiap kesempatan ia selalu mengungkapkan kebahagiaannya bisa membuka bisnis yang berbasis hobi tersebut. Lihat saja binar kebahagiaannya saat ia menunjukkan ruang demi ruang tempat karaoke-nya, termasuk ruangan khusus jika dia ingin bersantai sambil menyanyi riang. Nah, ini ruangan pertama adalah ruangan
VIP. Boleh di, nah ini semua nyalain. Nyalain kan semua? Semua room nyalain. Semua room nyalain ya. Ini karena memang konsepnya Victorian ya. Jadi semua akan terang seperti ini. Gaya karaoke-nya bukan karaoke gelap-gelap gitu ya. Dan memang khusus untuk keluarga. Ruangannya masih biasa ya, belum yang besar. Jadi interiornya juga dipilih pastinya warna ungu apa gitu ya. Dan semua pasti ada fotoku karena supaya itu tadi mewakili kehadiranku di setiap mereka datang ke tempat karaokeku. Seperti itu kira-kira. Nah ini adalah salah satu ruangan VVIP kita. Ini kamar mandinya begitu datang dan memang belum selesai full semua kesini. Aduh sorry. Dan ini interiornya Victorian seperti ini. Dan ini lebih besar ya? Iya. Ini ada ruangan khusus aku nanti. Bukan yang ini. Oh, bukan yang ini, satu lagi. Dan ini besok juga akan dihias, didekor seperti layaknya grand opening lah ya. Ini nyaman ya Teh? Nyaman, seperti di rumah kan. Ini seperti ruangan tamu rumah. Jadi memang supaya feels like home gitu. Supaya anak-anak kecil juga betah, mau main, mau apa, kamar mandi di dalam. Makanan menu juga standar internasional ada, yang Nusantaranya ada. Oke. Memang ini nih nanti akan dihias juga. Nanti besok akan disulap menjadi ruangan princess gitu. Ini ruanganku khusus kalau aku kesini, yang besar sekali. Dan memang dipilih interiornya memang maunya Victorian, ininya maunya hitam supaya lebih sophisticated ya. Coba Mbak duduk. Mbak pegang mana mic-nya? Kalau terlepas dari ada prostitusi atau segala macam sih saya rasa tidak ya. Karena memang kita sendiri sangat intens untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Dari pihak manajemen minggu kemarin sudah saya panggil, tapi belum datang juga. Dan tadi saya telah melayangkan surat panggilan kedua, ya sudah disampaikan ke pengelola bangunan City Mall, ya, dan saya minta untuk disampaikan kepada pihak manajer karaoke tersebut. Pukulan amat telak bagi Syahrini bukan datang dari para hater, melainkan lewat bisnis karaoke-nya yang digerebek Satpol PP Pemkot Tangerang. Masih belum tahu sampai kapan penyegelan karaoke itu akan terjadi. Sementara itu yang juga belum pasti adalah kondisi kesehatan Olga Syaputra. Hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan Olga tertidur dalam kondisi tak berdaya. Tapi seperti apa definisi Olga terbaring seperti putri tidur itu? Benarkah tak ada alat-alat medis terpasang di kepalanya? Syahrini sedang tersandung. Bisnis karaoke-nya disegel Pemkot dan Polrestro Tangerang karena ditenggarai melanggar 4 perda sekaligus. Dan yang lebih dramatik lagi, pada saat dilakukan penyegelan, ditemukan lebih dari 800 botol minuman keras. Sementara itu, yang tidak kalah dramatik adalah kondisi kesehatan Olga Syaputra. Tidak pernah menyebut koma, keluarga dan pihak manajemen Olga hanya menyebut seperti putri tidur. Lalu sampai kapankah Olga akan terbangun dari tidur panjangnya? Benarkah tidak ada satu alat medis pun yang terpasang di bagian tubuhnya? Lantas seperti apakah pengalaman para selebritis yang sempat mengalami koma?